Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terkait pertumbuhan ekonomi, biasanya BPS menggunakan pertumbuhan PDRB. Jadi PDRB kita hitung berapa tahun lalu, berapa tahun ini. Namun untuk tahun 2024 kita sedang mengumpulkan datanya, sehingga kita belum bisa memastikan secara dari PDRB apakah pertumbuhan kita meningkat atau tidak pasca pemilu. Namun saya beri gambaran bahwa di 2 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita memang naik, tapi sekitar 4 yang di tahun 2022, kemudian di 5% di tahun 2023. Nah, karena kita tidak bisa mendekati dengan hitungan PDRB yang sedang disusun datanya, pengumpulan datanya, maka kita mencoba dari sisi inflasinya, Pak. Kalau dari sisi inflasi, seperti disampaikan Pak dosen bahwa memang inflasi kita di tahun 2024 ini banyakkan inflasi ya. Jadi banyak orang takut apa sih inflasi, kenapa tiba-tiba inflasi. Sebenarnya secara umum kita harus memilih inflasi tapi yang terkendali. Artinya inflasi itu ada indikator, ada geliat ekonomi. Jadi harga naik terus permintaan ada, itu menunjukkan geliat ekonomi. Kita jangan pengennya deflasi ya. Deflasi itu kita jadi ada apa ya, istilahnya orang berpikir kenapa bisa deflasi, apakah permintaan kurang atau daya beli masyarakat turun. Jadi kita pengennya itu justru inflasi tapi yang terkendali sesuai dengan target. Jadi ekonomi itu tumbuh dari sisi inflasi. Cuma permasalahannya kemarin itu kita memang seperti sampaikan Pak dosen bahwa kita banyak di sektor makanan minuman. Itu kenapa terjadi? Karena memang bobot penghitungan inflasi di Papua biasanya dan di Merauke ini bobot tertinggi di makanan. Jadi untuk makanan contoh aja beras itu bobotnya 4%. Sementara yang disampaikan Pak dosen tadi untuk pakaian itu bobotnya sekitar cuma 0,4. Jadi seandainya beras naik 500 rupiah, sementara pakaian harganya turun 1.000, tetap inflasi, Mbak. Karena berdasarkan bobotnya. Nah, artinya untuk setelah kita tahu nilai inflasinya, apa yang kita lakukan? Kenapa harus apa ya istilahnya terjadi inflasi itu kenapa? Kita bisa mendekati polanya. Apakah untuk tahun yang di bulan yang sama di tahun sebelumnya, apakah terjadi inflasi yang sama juga? Sehingga kita bisa mempersiapkan. Oh, ini inflasi gara-gara musim rendeng, musim gaduh. Kemudian ini menjelang lebaran kayak kemarin. Sehingga ada persiapan-persiapan dari pemerintah terkait untuk penyediaan stok, baik itu oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha. Sehingga namanya inflasi itu kan terkait supply dan demand. Jika supply-nya terpenuhi, demand-nya ada, pasti inflasi terkendali gitu, Pak. Untuk beberapa momen memang konsisten, Pak. Setiap menjelang hari raya atau menjelang tahun ajaran baru sebentar lagi, ada beberapa komoditas yang akan jadi penyebab inflasi. Mungkin untuk bulan Juni ini yang menjadi penyumbang inflasi di sektor pendidikan. Harga buku mungkin naik, harga seragam sekolah bisa naik. Kemudian bisa jadi transportasi karena musim liburan, season ya, jadi harga pesawat bisa juga naik, model-model gitu. Jadi itu bisa diantisipasi oleh para pemangku kepentingan di situ, Pak. Pemilu diselenggarakan di bulan Februari, Mbak ya. Di bulan Februari itu pas Merauke atau Papua Selatan itu
menjadi kota inflasi tertinggi nasional. Ya. Tapi setelah kita ini, memang dari bulan sebelum tahun baru, dari bulan Oktober, November, Desember sampai Januari, Februari itu masalah di beras. Ya. Kemudian dari pihak pemerintah daerah sudah melakukan intervensi banyak hal, sehingga di bulan Maret itu mulai turun. Ditambah lagi sudah mulai adanya panen di beberapa wilayah. Jadi kemarin itu terutama di masalah beras yang penyumbang inflasi kita tertinggi. Nah, setelah mendekati musim panen dan ada intervensi pemerintah mendatangkan banyak beras, entah pemerintah ataupun dari pedagang ya, sehingga harga itu sudah mulai turun di beras. Nah, cuma yang terakhir musim hujan, banyak sayur-sayuran yang gagal panen, sehingga itu menyebabkan yang di bulan Mei kemarin inflasi penyumbangnya dari sayuran dan cabai rawit dan sebagainya itu, Pak. Masalah inflasi, kemudian masalah pertumbuhan ekonomi. Di bulan Maret kemarin atau menjelang waktu ada tamu dari Kementerian Pertanian itu, Pak ya. Nah, di situ saya melihat bahwa pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian sudah mencoba meningkatkan produksi pertanian. Mereka mendatangkan alsintan. Kemudian ada optimasi lahan sawah. Yang diharapkan itu nanti akan meningkatkan produksi, sehingga akan mengurangi risiko kelangkaan beras, sehingga inflasi itu bisa terkendali dari sisi pertaniannya. Kemudian kalau kita lihat kembali ke PDRB yang baku untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, bahwa kontribusi ekonomi di Merauke ini memang dari sektor pertanian sebagian besar. Namun pertumbuhan yang lajunya tercepat adalah di sektor transportasi, kemudian perdagangan besar dan perdagangan besar dan reparasi. Nah, itu akan menyebabkan ada perubahan aktivitas ekonomi. Nah, karena yang pertumbuhan kok kenapa banyak yang di luar pertanian, padahal kontribusinya yang di pertanian banyak. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kontribusi pertanian itu menurun dari 28 ke 26, kemudian sampai yang terakhir kita di 21% kontribusi pertanian terhadap PDRB. Artinya ada mulai perubahan aktivitas ekonomi di masyarakat. Nah, entah itu karena jumlah petaninya menurun atau masalah alam sehingga tidak hasilnya berkurang, sehingga itu menjadi tantangan bagi OPD maupun dinas ataupun stakeholder lain yang terkait. Sehingga kalau kita kaitkan bagaimana dengan kinerja pemerintah nanti setelah dilantik, dengan terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden, mungkin tentunya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan ya, apalagi saya melihat di OPLAH ini, optimasi lahan sawah ini juga melibatkan TNI di penggarapan sawah itu. Dan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pasti juga akan melanjutkan hal yang telah diinisiasi tersebut. Saya yakin jadi untuk pertumbuhan ekonomi di sisi pertanian akan meningkat. Terkait bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi kelangkaan di suatu momen-momen tertentu, saya berpikir gini Pak, dari BPS menyediakan data inflasi tahunan, bulanan. Nah, di situ kan ada polanya biasanya. Mungkin pihak terkait, mungkin dari Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian ataupun pedagang bisa menggunakan data BPS tersebut untuk memperhitungkan ini polanya untuk bulan ini kayak apa, pola di tahun lalu kayak apa, sehingga bisa buat perencanaan data-data kayak gitu. Apa bulan ini perlu mendatangkan apa.
Kemudian lagi tidak tidak kalah penting juga saya melihat pertumbuhan ini bongkar muat barang juga, Mbak. Bongkar muat barang kita juga menemukan pola tertentu juga. Di akhir tahun itu naik, kemudian kemarin Januari Februari bongkar muat itu turun. Kemudian Maret April mulai naik lagi. Jadi kalau memang dihubungkan pasca pemilu, ya memang naik aktivitas ekonomi di bongkar muat barang itu ya. Nah, tapi kan itu memang sudah polanya. Jadi bukan gara-gara habis pemilunya, itu memang sudah pola. Jadi pola-pola itu bisa dibaca oleh para stakeholder ya pemangku kepentingan bagaimana cara membaca situasi barang apa aja yang kira-kira dibutuhkan di bulan-bulan tersebut. Apa menjelang hari raya apa yang dibutuhkan, menjelang tahun baru dibutuhkan apa, menjelang ajaran baru dibutuhkan apa dan sebagainya. Sebetulnya dari BPS selalu terbuka buat siapapun untuk yang membutuhkan data kita akan memberikan. Dan dari BPS pun kita setiap bulan juga akan merilis data inflasi. Ada di YouTube kami di BPS juga bisa ditonton. Kemudian YouTube-nya Pak namanya? Di channel BPS Pak. Iya. Jadi kita juga sampaikan hasil BRS itu berita rilis statistik itu ke TPID, misalnya tim penanggulangan inflasi daerah. Jadi di TPID itu bisa mengetahui apa aja ya polanya bagaimana. Nah, cuma yang untuk sektor swasta itu kita belum karena kita menunggu aja yang dari sektor swasta itu untuk jika membutuhkan data pola-polanya apa kita akan menerima dengan baik Pak. Terkait UMKM, BPS tahun 2016 pernah melakukan sensus ekonomi, kemudian di tahun 2023 kemarin kita melakukan sensus UMKM. Nah, data yang diperoleh dari 2016 ke 2023 kita UMKM kita turun 1000-an Pak jumlah UMKM-nya. Saya belum bisa menganalisa apa itu gara-gara dampak COVID sebelumnya atau sebagainya, tapi secara jumlah kita turun. Kemudian tapi di belakang ini saya sudah mulai melihat lagi marak inovasi orang jual di pinggir jalan macam apa ya, yang macam konten-konten di pinggir jalan sudah mulai marak lagi. Tapi saya belum menghitung ya apakah itu sudah mulai mengejar. Tapi intinya jiwa entrepreneur itu sudah mulai tumbuh di UMKM itu sudah mulai naik lagi dibandingkan tahun 2023 kemarin. Kemudian untuk UMKM juga sebetulnya bantuan untuk UMKM itu lebih penting ke bantuan pemasaran sebenarnya Pak menurut saya. Kalau orang sudah dapat pasar, cari modal gampang. Kalau cari bantuan modal nanti pasarin susah, dia rugi juga kan. Jadi sebenarnya UMKM itu butuh bantuan bagaimana cara memasarkan barang itu. Kalau mungkin pemerintah kalau ada pengadaan gunakanlah UMKM tersebut sehingga macam souvenir dia ambil apa di UMKM tersebut, mungkin produk lokalnya apa, tapi dengan pembinaan supaya produk mereka itu dengan kemasan yang menarik dan lain sebagainya. Kemudian ditanyakan sih apakah UMKM makanan tadi tidak mencukupi. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali adalah ini bahan makanan atau makanan jadi. Kalau bahan makanan mungkin di pasar sudah banyak ya Pak ya. Tapi kalau makanan jadi juga yang jelas pertumbuhan di UMKM itu sudah mulai ada. Artinya kalau tumbuh itu ada tumbuh, artinya sudah membutuhkan banyak lagi gitu. Kira-kira gitu. Jadi bukannya kalau kurang kan akan menambah orang berentrepreneur ya Pak ya untuk berjiwa dagang yang ada gitu. Jadi tinggal mungkin dari dinas apa yang terkait itu untuk membantu para mungkin lulusan SMA, lulusan sarjana untuk berentrepreneur gitu, sehingga dikasih pendidikan apa, pelatihan apa gitu. Untuk bulan Februari kemarin ya, karena kita tertinggi nasional itu di bulan Februari di angka 4,61 kalau salah ya. Itu inflasi year in year. Inflasi year in year itu artinya kita membandingkan Februari
tahun 2024 dengan Februari 2023. Di Februari 2024 harga beras masih 18.000. Sementara di Februari 2023 harga beras mungkin masih 12.000, Pak. Itu kan udah berapa kali lipat ya? Udah berapa persen untuk dengan bobot yang tinggi tadi. Makanya di Merauke itu tinggi di situ. Hingga di bulan Maretnya pemerintah daerah langsung besar-besaran mengadakan intervensi, entah itu gerakan pangan murah ataupun ke pedagang subsidi atau entah bagaimana, sehingga langsung turun harga di Maret. Ditambah lagi juga pas musim panen raya juga masuk ya di beberapa wilayah Semangga dan Tanah Miring, sehingga harga beras mulai turun gitu. Jadi kalau kenapa kita Merauke tertinggi di bulan Februari itu nasional, karena memang pas yang naik, pas yang bobotnya tinggi yang di Merauke gitu. Pertumbuhan ekonomi untuk Kabupaten Merauke kita tetap optimis naik dengan beberapa aktivitas dari OPD maupun dari swasta, kemudian dengan investasi yang bagus. Kita harapkan hal-hal yang sudah tumbuh dengan baik akan berlanjut seperti di transportasi, kemudian di perdagangan, dan sekarang di investasi besar-besaran di sektor pertanian. Kita harapkan di pertanian juga akan tumbuh dengan baik sesuai dengan kontribusi yang besar. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.